kalau ada Syarifah menikah dengan non Sayyid, dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho Syarifah, ridhonya wali ini cukup, benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah, bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan Syarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngawur ini. Nikah ini syariat, syariat Islam, syariatnya Allah dan Rasulnya. Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu Bila orang biasa menikahi Syarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya. Bila orang biasa kawin dengan Syarifah, nah itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Banyak yang meyakini ya bahwa menikah itu harus ada sekafaah begitu atau sekufunya. Dalam hal ini yang dimaksud sederajat itu, ini sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, karena menikah bukan itu saja wali dan lain sebagainya tadi itu. Ini memang sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, atau bukan rukun untuk menikah kafaah atau sekufu ini. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Ya, justru kalau sudah nikah itu hohohihe itu jadi halal, bahkan ibadah nilainya. Yang awalnya haram, zina, karena dengan nikah maka menjadi sah dan menjadi ibadah. Lah kok malah zina itu dari mana? Nasab itu kembalinya ke bapak. Kalau Syarifah kawin dengan selain Sayyid, maka anaknya itu bukan Sayyid lagi kalau laki, bukan Syarifah lagi kalau perempuan. Terputuslah kemuliaan nasab itu. Dan ini kemuliaan yang sangat hebat, diberikan oleh Allah cuma-cuma. Nah, kemudian menanggapi soal terputusnya status kezuriatan seseorang dari jalur ibu, ya tetap nyambung lah. Masa nggak nyambung? Kan dalilnya sudah kuat. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra kana rabbuka qadira. Silakan dibuka di Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 54. Pernikahan pertama saya itu dengan Sayyid begitu ya, dan saya dikaruniai seorang putri. Jadi saya sudah melahirkan Syarifah loh ini. Nah, tapi pernikahan itu ternyata ya tadi itulah, karena waktu itu terus terang saya menikah hanya pertimbangan nasab ya, karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan Sayyid. Jadi saat itu saya memutuskan menikah harus diakui bukan karena cinta atau merasa cocok, tapi karena wah ini susah ketemu Sayyid, mumpung Sayyid, jadi saya hanya menikah 2 tahun saja. Saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya, karena memang dipaksakan, sehingga sampai 8 tahun ya saya baru menikah lagi, memutuskan menikah dengan Ahwal itu tahun 2011. Artinya saya 8 tahun menjanda begitu ya. Kafa'ah nasab itu Sayyid Syarifah itu harus yang nasabnya juga dikawinkan dengan Sayyid, karena ada kafa'ah dalam nasab. Kita jangan terjebak dengan masalah apa sah dan tidak sahnya pernikahan. Kalau kita terjebak dengan masalah itu, akhirnya kita menjadi orang kadang-kadang tidak beradab dalam satu perkawinan. Jangan terjebak dengan sah dan tidaknya, awas hati-hati. Kita harus tahu ini inti pakai adab enggak? Adakah orang tua inti yang pernah melakukan itu? Saya punya banyak teman-teman Syarifah, banyak loh ya, yang akhirnya tidak menikah begitu ya, sampai perawan tua dan tidak